Di tahun 2017, Organisasi Dunia atau WHO menyatakan ada sekitar 110 jiwa yang meninggal dunia secara global. Hal tersebut disebabkan karena penyakit campak. Ini bisa dikatakan bahwa penyakit campak sangatlah berbahaya. Nah, untuk episode kali ini kita bakal membahas perihal bagaimana cara penanggulangan penyakit campak di Kota Pekalongan. Seperti biasa, nanti kita bakal tanya kepada masyarakat luas dan juga kita hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ikutin kita terus hanya di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke pemirsa, kita coba tanya-tanya masyarakat Kota Pekalongan yang sedang santai-santai di sini. Bapak Ibu minta waktu sebentar ya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu nih dengan Bapak siapa? Eko. Pak Eko. Ini Ibu siapa? Nisa. Bu Nisa sama Pak Eko. Ini adik siapa ini? Adik siapa? Adik siapa? Rifda. Oke, Pak di sini lagi ngapain sih? Nyantai aja, Bang. Nyantai ya, kayaknya silir-silir panas gitu Panas, ya. Nanti sore sejuk, hujan. enak. Yang penting jangan sampai banjir. Siap, ya, Pak ya. mudah-mudahan Di rumah aman banjir terus. apa enggak, Pak? Enggak. Ya. Rumahnya mana sih kalau boleh tahu, Pak? Batang Pekalongan, Oh, Batang Pagilaran. Batang Pagilaran, jadi Teh. aman ya Aman dari banjir. pemirsa ya. Kalau mamanya sana banjir, sini kelelap kan. Oke Pak, tapi Aziz nggak mau ngomongin tentang banjir. Aziz lagi ngomongin tentang penyakit campak. Bapak tahu nggak apa itu penyakit campak? Apa itu, Pak? Ini ditanya ikutan nanya balik gitu ya Pak. Mungkin ini Bunda, kalau Bunda kayaknya tahu, apalagi ini punya anak kecil ya. Harusnya tahu. Ibu tahu nggak apa itu penyakit campak? Campak. Kurang tahu. Kurang tahu. Aduh, ini adiknya udah diimunisasi campak belum? Imunisasi udah. Udah ya, Apa? kalau imunisasi udah ya. Tapi kalau penyakit campak nggak tahu ya. Kurang begitu paham. Nggak ada gambarannya itu penyakit campak itu apa. Bapak pasti Nggak. taunya dicampakan sama mantan kan? Ada istrinya di sini. Tapi Bapak benar-benar nggak ada gambaran apa sih itu penyakit Nggak ada, campak nggak itu. ada. Nggak ada. Ibu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mamanya kulitnya bentol-bentol merah, Cacar. badannya panas, bukan berair tapi bentol-bentol bukan bentol-bentol ya, berarti kayak kemerahan, ruam-ruam kayak gitu sih Pak. Kurang paham? Kurang paham ya. Sampai kurang paham. Ada airnya. Oh yang ada airnya itu cacar ya. Cacar air ya Bu ya. Kalau mamanya ada uangnya berarti cacar uang. Bu, ini di sini Aziz lagi ngebahas perihal penanggulangan campak. Ibu tahu nggak siapa itu penyakit campak? Tahu. Apa Bu? Apa sih ya? Apa? Setaunya aja. Kayak cacar. Terus kalau menurut Ibu sendiri? Ya kayak Tahu apa enggak? Kayak cacar tahu. Tapi pengertian detailnya kurang jelas. Tapi kalau mamanya Ibu yang mendeskripsikan, setaunya Ibu aja gitu. Keluar merah-merahnya ya. Terus kalau Ibu sendiri apa ya menurut kayak Ibu? keluar nanti merah-merah terus nanti panas kan? Panas badannya, betul Bang. Terus kalau Ibu tahu nggak sih biasanya penyebabnya itu karena apa Bu? Lingkungan kayaknya ya. Lingkungan. Terus kalau Ibu sendiri menurut Ibu penyebabnya karena apa? Kebersihan gitu kayak. Kebersihan ya. Kalau campak itu menurut Ibu sakit nggak Bu untuk apa tuh namanya anak atau orang dewasa? Ya, Lebih sakit dicampakan kayaknya kalau Ibu ini ya. Aku udah biasa. Aduh udah biasa malah curhat ya. Tapi menurut Ibu penyakit campak ini bisa menyerang orang dewasa nggak sih? Apa cuma anak-anak doang? Dewasa bisa sih. Dewasa bisa. Kalau menurut Ibu? Bisa dewasa. Bisa dewasa ya. Karena kenapa Bu kok dewasa ini bisa terkena campak? Apa ya? Mungkin nggak imunisasi paling. Tidak imunisasi ya kecilnya ya. Dulu kan mungkin nggak ada Belum. imunisasi. Betul. Nah kalau adik Sadef udah imunisasi campak belum nih? Udah. Wow, luar biasa ya. Semoga bisa terhindar dari penyakit campak ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya sebenarnya penyakit campak itu apa? Kemudian juga penanggulangannya seperti apa? Pengobatannya seperti apa? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak bersama-sama ini penjelasan dari ahlinya. Check it out. Untuk penyakit campak adalah suatu penyakit menular yang dapat menimbulkan panas, yaitu dengan tanda di kulit merah atau bercak merah. Kemudian penyakit tersebut disebabkan oleh virus campak.
dan cara menularnya melalui udara dengan kalau pasien itu batuk atau bersin itu dapat menularkan pada yang lain. Jadi pada umumnya Pak Aziz, bahwa penyakit campak ini kan sudah lama sekali. Terus gejalanya adalah biasanya anak tersebut rewel, demam tinggi, kemudian ada batuk, ada pileknya, kemudian yang paling khas yaitu kulit pada anak tersebut timbul bercak merah, yaitu mulai dari belakang telinga sampai muka sampai ke seluruh tubuh. Untuk penyebab penyakit campak itu adalah bahwa penyakit campak itu kan dari virus campak yang menyerang pada saluran pernapasan, sehingga penyakit campak ini menular dan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kematian. Kemudian bahwa penyakit campak itu pada anak biasanya tertular karena pernah bermain bersama, atau kalau di dalam keluarga memakai satu handuk, atau anak tersebut baru pulang dari daerah yang daerah tersebut endemis penyakit campak. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan pasangan muda-mudi. Muda-mudi luar biasa. Jaya. Kita kenalan terlebih dahulu, walaupun meskipun sudah kenal. Buat teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya biasa sering ke Jatayu, pasti mukanya udah familiar gitu kan. Artisnya Jatayu. Kita kenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa nih? Mas Yusuf Naim. Mas Yusuf Naif pemirsa. Tapi ini sikap dan sifatnya tidak naif kan ya? Enggak, Naim. Naim bukan Naim. Oh, Naim bukan Naim. Ini kali ini dengan Kak siapa? Mariana Ulfa. Mariana Ulfa, artis zaman 70-an. Kalau boleh tahu di sini lagi ngapain nih, Mas Bro? Nyantai ala-ala Pak. Kalau mamnya di sini ada tempat tidurnya, kayaknya bisa buat tidur enak gitu ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Kalau Kakak di sini lagi ngapain, Kak? Biasa nyantai juga. Nyantai juga, luar biasa. Ini orang Kota Pekalongan kaya-kaya yang pemirsa ya, banyak yang nyantai di siang bolong. Oke, Aziz di sini nggak mau ngobrolin tentang nyantai nih Mas Bro, tapi mau ngobrolin tentang penyakit campak. Tahu nggak penyakit campak itu apa? Penyakit sampah. Campak. Campak itu Campak. polio, bukan polio ya? Bukan. Bukan lain, penyakit campak campak sendiri itu ya? dicampakkan sama mantan. Sakit. Merit pemirsa. Ini bahasa Belandanya ini merit. Dicampakkan. Tahu campak nggak nih Mas Bro? Penyakit campak. campak. Kan di rumah pasti udah punya putra-putri kan? Ya punya. Nah, tahu udah diimunisasi campak apa belum? Dulu udah. Dulu Bapak sudah ya, alhamdulillah ya. Kalau Kakak tahu nggak penyakit campak itu apa? Tahu. Apa? Setaunya aja dijelasin setaunya aja. Tadi kan udah ngomong dicampakkan sama mantan. Dianggap beneran loh pemirsa, dicampakkan sama mantan. Bukan dong, penyakit campak itu bentol-bentol merah sama panas, kemudian keluar apa tuh namanya solongnya. Betul ya. Tahu nggak sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari penyakit campak itu? Apa sih? Karena tidak setia, jadi dicampakkan. Ini muda-mudi selalu bikin pusing dunia ya pemirsa ya. Apa? Tahu nggak Mas Bro? Nah itu dari demam itu dari kadang dari pola makan terlambat, makan dan sama juga
kebersihan rumahnya Kebersihan terlalu rumah karena banyak. terkena banjir Iya, dan rob jadi nggak betul. bersih, kena campak. Campak. Bukan. Air tergenang air. Tergenang di- air, di terus waktu ikutan berkembang biak. terhanyut. Ini gimana? Ini semrawut ya pemirsa ya. Mudah-mudi memang selalu semrawut. Enggak, sebentar. Penyakit campak itu biasanya disebabkan karena tidak imunisasi campak, gitu. Mas Bro ya. Jadi semoga putra-putrinya yang di rumah sudah diimunisasi campak ya. Kakak ya, dan Mas Bro juga sudah ya. Oke, terus satu lagi nih ya. Tahu nggak sih bagaimana cara pengobatan penyakit campak? Waduh, angel meneng ke. Sing mau be durung dijawab. Jangan ke mall. Kemal. Ya menularkan ke yang lain dong. Kan itu virus. Makan sama mantan. Makan. Iya. Jalan-jalan Nanti ke mall. jalan-jalan ke mall refreshing kan Refreshing, jadinya lupa mantannya. Dompetnya jebol. Yang penting kan nggak pusing. Ini semakin ke sana semakin ke sini ya pemirsa ya para muda-mudi. Gue nggak mau ngomongin nongkrong tapi lagi ngomongin tentang penyakit campak. Lo tahu nggak penyakit campak itu apa? Penyakit campak yang Yang menyakitkan itu karena lo tidak setia dicampakkan. Apa dong penyakit campak apa dong, Ram? campak itu yang biasanya rawan terkena balita itu kan? Rawan terkena balita. Masa balita biasanya yang terkena iya ya? biasanya. Oke, kalau lu tahu nggak penyakit campak apa? Sama Apa? sependapat. Harus punya argumentasi sendiri dong. Penyakit campak itu kayak Kayak penyakit Kayak yang penyakit susah yang- sembuhnya. yang susah sembuhnya, Karena ya. tidak ada uang. Imunisasi. Oke ya. Kalau Rama sendiri biasanya penyebab dari penyakit campak kenapa sih, Ram? Setahu saya kayaknya virus, Mas. Virus Iya. ya, virus. Kalau lu kenapa bisa terkena campak? Karena lu nggak Karena- setia kali. Apa dong? kurang suntik. Kurang disuntik. Ini suntiknya apa dulu nih? Bisa jadi cedera nanti. kayak imunisasi Ah, ya. kurang diimunisasi gitu Iya. ya. Nah, kalau lu tahu nggak bagaimana cara penyembuhan penyakit campak? Ikhtiar. Ikhtiar dan juga berdoa Iya. ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan uang. Oke. Kalau lu sendiri menurut kamu apa? Nganut dalane Gusti, Mas. Nyanyi lah. Oke deh. Nah, daripada penasaran gimana kalau mau kita simak bersama penjelasan dari ahlinya. Oke. Oh iya, bisa. Langsung saja yuk kita simak bersama. Check it out. Untuk mencegah penyakit campak, pemirsa yang saya hormati, bahwa ibu-ibu atau keluarga yang punya bayi jangan segan-segan untuk datang ke pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit ya untuk mendapatkan imunisasi campak, karena bayi bapak atau ibu yang disayangi harus segera diimunisasikan campak agar nanti pada waktu dewasa menjadi generasi yang sehat. Ibu-ibu yang saya hormati, pemirsa, bahwa kalau ibu atau bapak punya anak yang terkena campak, itu segera, intinya bahwa anak segera diberi perhatian dengan memberikan obat penurun panas, yaitu paracetamol, bahwa obat tersebut mudah dijangkau. Kemudian anak tersebut dikompres hangat supaya demamnya tidak terlalu tinggi. Kemudian berpakaian yang tipis atau jangan yang tebal, karena kalau tebal anak tersebut suhunya akan bertambah naik atau akan terjadi shock atau pingsan, pemirsa. Untuk penderita, apabila bapak atau ibu di rumah, pemirsa punya keluarga yang kena penyakit campak, itu harus dijaga, terutama suhunya jangan terlalu tinggi, karena kalau tinggi akan terjadi jadi pingsan. Kemudian beri minuman atau makan yang cukup supaya tidak dehidrasi, dan
hindari dari kerumunan orang-orang banyak, sehingga anak tersebut akan nyaman dan suhu tidak naik gitu Bapak. Anak atau bayi itu pada waktu masa kecil belum diimunisasi, berarti kekebalan di dalam tubuh itu untuk campak belum ada, sehingga kalau nanti dewasa, kalau pada waktu bayi tersebut belum dicampak, itu orang dewasa itu kalau ada virus campak, mudah sekali orang tersebut akan terpapar penyakit campak tersebut, pemirsa. Pemirsa yang saya hormati, bahwa penyakit campak itu ada beberapa tahapan ya. Tahap pertama itu pada hari pertama sampai ketiga, bahwa anak tersebut panas makin hari makin tinggi ya. Ini ibu-ibu tolong diperhatikan. Kemudian mata merah dan sakit apabila terkena sinar matahari. Yang ketiga yaitu disertai dengan batuk dan pilek. Kemudian pada hari ketiga sampai keempat itu panas agak turun. Kemudian timbul bercak merah pada kulit, dimulai dari belakang telinga, kemudian menjalar ke dahi. Kemudian mata bengkak, terdapat cairan kuning atau purulen ya, atau di bahasa kampungnya suluen ya, tahu ya. Kemudian seluruh tubuh terlihat bercak merah, sehingga memang ini prosesnya begitu pemirsa, bukan bahwa penyakit campak itu harus keluar semak. Memang prosesnya pada hari 3 sampai 4 itu keluar semua. Kemudian pada hari ke-4 sampai ke-6 bercak berubah menjadi kehitam-hitaman, mulai mengering atau seperti tekak itu loh pemirsa. Kemudian selanjutnya mengelupas secara berangsur-angsur, dan yang terakhir akhirnya kulit kembali semula tanpa menimbulkan bekas. Demikian bahwa penyakit campak itu harus keluar semua, bukan mitos. Yang itu proses atau fasenya gejala penyakit tersebut pemirsa. Untuk penyakit campak itu memang harus seorang ibu atau kepala keluarga atau keluarga harus memperhatikan ya. Anak itu suhunya semakin tinggi atau tidak, kemudian anak tersebut semakin rewel atau tidak, anak tersebut mau makan dan minum atau tidak. Kalau masih mau makan dan minum, itu tadi perawatannya cukup diberi penurun panas, kemudian pakai pakaian yang tidak tebal, kemudian makan dan minum cukup ya. Tetapi perlu diingat, kalau penanganan atau perawatan campak itu salah, anak itu tambah rewel, demamnya semakin tinggi dan tidak mau makan minum, hanya dirawat di rumah, ini akan berbahaya karena penyakit campak itu menyerang pada saluran pernafasan ya. Sehingga tolong kalau punya anak yang suhunya semakin tinggi, tolong segera periksa
di pelayanan di Kota Pekalongan, bahwa di Pekalongan itu ada 14 puskesmas yang menyebar semua di 4 kecamatan. Kemudian di Pekalongan juga ada rumah sakit, ada 10 rumah sakit di Kota Pekalongan, luar biasa. Kemudian atau di praktek-praktek pelayanan kesehatan yang lain. Demikian pemirsa. Tadi pemirsa, bahwa untuk pemberian obat yang ringan seperti paracetamol itu terjual bebas tanpa resep dokter. Tetapi tadi kalau anak sampai kejang atau rewel atau suhunya semakin tinggi, itu harus perlu perawatan yang intensif atau dibawa ke rumah sakit supaya tidak terjadi efek samping yang tidak kita inginkan. Demikian. Terima kasih pemirsa untuk pemberian tahu atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa setelah pandemi selama 2 tahun ya, itu ibu-ibu atau orang tua takut keluar rumah, sehingga ada anak yang terlewatkan imunisasinya ya. Kemudian untuk perawatan campak itu kasusnya ada selama 2022 tercatat di surveillance Dinas Kesehatan ada 13. Tetapi 13 itu semuanya alhamdulillah pemirsa untuk anak yang terkena penyakit campak semuanya kembali sehat. Dan untuk penyakit campak itu kami dari Dinas Kesehatan juga ada target dari Provinsi 12, sehingga kami tahun 2022 ini sesuai dengan target, begitu pemirsa. Ibu-ibu yang saya hormati atau bapak sebagai kepala keluarga, saya pesankan walaupun setelah diimunisasi campak itu demam, itu memang proses atau bahwa anak membuat kekebalan terhadap penyakit campak tersebut. Untuk itu tolong ibu-ibu muda jangan takut kalau punya anak untuk diimunisasikan, karena anak tersebut atau anak ibu bapak kalau sudah diimunisasi menjadi generasi yang sehat, sehingga untuk berlanjut ke depannya tetap sehat. Kemudian bagi bapak ibu tolong untuk yang punya buah hati, intinya sejak dini untuk diperhatikan kalau ada penyakit-penyakit yang terjadi pada buah hati Anda semua. Demikian. Baik pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah keliling di sekitar Kota Pekalongan dan sekitarnya, ternyata banyak ya masyarakat Kota Pekalongan yang sudah paham tentang penyakit campak. Alhamdulillah. Jadi kalau mamnya sudah paham apa sih yang dinamakan dengan campak, kemudian juga penyebabnya apa, kemudian penanggulangan ataupun cara untuk mengatasi penyakit campak itu seperti apa, ini bisa meminimalisir angka penyakit campak yang ada di Kota Pekalongan. Tadi pun kita sudah dijelaskan secara detail sama ahlinya ataupun narasumber kita untuk episode kali ini ya. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.